Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lumaber datang sedaya para wira anem. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama ke masjid dalam rangka lebih memahami ajaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Faman aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia dimudahkan untuk memahami agamanya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan datangnya kita di masjid ini, mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita ini akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih pada takmir yang sudah sekian kali ngundang saya untuk tausiah atau tukar pikiran ya di masjid ini, sehingga masjid ini kayak menjadi masjid saya sendiri. Pada Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Mas MC bahwa ini pengajian pertama dan kita sudah memasuki tahun baru, yaitu tahun 2025. Tahun yang lama sudah kita tinggalkan walaupun baru 12 hari, yaitu tahun 2024. Seorang pujangga berkata, "Lan tarji'al ayyamul lati madot." Waktu yang sudah berlalu itu tidak akan kembali walaupun baru kemarin. Tahun 2024 itu baru kemarin loh. Tapi karena sudah berlalu, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Sebaliknya, kullu atin qaribun. Waktu yang akan datang itu walaupun masih lama, itu dekat. Nah, ini kita sudah memasuki tahun baru 2025. Pak Ibu yang saya hormati, setiap tahun baru datang, usia kita bertambah. Yang tadinya 45 berubah menjadi 46. Yang tadinya 50 menjadi 51. Yang tadinya 60 menjadi 61. Pak Marjoko ini udah lansia, tadinya 65, ini sudah 66. Dan bertepatan hari ulang tahun saya tanggal 5 Januari, udah lewat ya, udah. Nah, setiap memasuki tahun baru itu usia kita bertambah. Secara umum kita senang. Secara umum kita senang karena mendapatkan ucapan selamat
di WA itu banyak itu yang mengucapkan selamat ultah, yaum hilwa, macam-macam. Tapi sebenarnya di balik usia kita yang bertambah itu, jatah hidup kita sudah berkurang 1 tahun. Nah ini yang kadang kita itu tidak suka. Ya, jadi kalau dibilang selamat ya ulang tahun suka. Tapi kalau selamat ya wis sudah setahun lho. Rasulullah ngendika wonten hadis umru umati baina sitin wa sab'in. Secara umum usia umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya termasuk saya sudah memasuki lingkaran 60, 70 itu secara umum ya harus sudah mantuk-mantuk itu ya. Tetapi itu umum. Yang tidak umum banyak sekali. Yang usianya 80 itu masih sehat, umroh masih jalan, keliling lapangan masih 5-6 kali. Itu banyak. Dan juga hamba Allah ini usianya belum 50 tahun sudah meninggal. Tetapi secara umum umru umati baina sitin wasabain. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia-usia masuk ke 60 sampai 70 itu tentu kita harus ibadahnya harus lebih baik. Ibadahnya harus lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti pada kita. Faman kana yaumuhu saron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa, ya barang siapa itu siapa? Ya kita. Barang siapa? Ya kita. Di tahun nanti, sekarang ini tahun 2025, amal ibadahnya lebih jelek dibanding tahun 2024. Bahwa mal'unun, maka dia termasuk orang-orang yang tercela. Tercela itu kayak apa? Ya pokoknya tidak baik. Faman kana yaumuhu misla amsihi, dan barang siapa di tahun yang baru, tahun 2025 ini, ibadahnya misla amsihi, ibadahnya sama dengan tahun 2024, fahuwa maghbunun, dia termasuk orang yang tertipu. Orang yang tertipu itu ya malu, tidak tercela, tapi tertipu. Orang tertipu malu. Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran orang tertipu itu kira-kira begini gampangannya. Saya pernah sepedaan sama istri di tengah jalan, ya pagi gini, nemu duit 20.000, berhenti diambil loh 20.000 itu untuk beli kerupuk ya dapat banyak, diambil. Nah, terus di jalan itu ada petani sudah kenal, namanya Pak Pon. Pak Pon, lo sukani duit Pak Pon 20.000, matur nuwun Bu, matur nuwun. Sepeda lagi dalam jangka berapa meter itu ada 10-an ribu empat di jalan. Lah ya seneng ya, habis 20.000 dapat 10.000 empat, terus diambil, ternyata itu uang kertas. Ternyata itu uang kertas, uangnya anak-anak TPA itu lah. Berarti yang diberikan kepada Pak Pon itu uang palsu, uang kertas. Kan malu itu, akhirnya langsung dicari lagi ke sawah, diganti dengan uang yang asli 20.000. Tapi kan itu ketipu namanya, malu. Kira-kira begitulah. Nah, Bapak Ibu, orang yang tahun 2025 ibadahnya sama dengan tahun 2024,
bahwa makbunun dia tertipu. Famangkana yaumuhu khairon min amsihi, dan barang siapa yang di tahun 2025 ibadahnya lebih baik dibanding dengan tahun sekarang, bahwa robihun, dialah yang beruntung. Khairon, ya, dalam bahasa Arab khairon itu baik, seperti kabirun besar, kalau lebih besar akbar besar, tawilun panjang, kalau lebih panjang atwal, saghirun kecil, kalau lebih kecil asghar. Tapi untuk khairun baik itu untuk mengatakan lebih baiknya itu jarang yang akhyar. Walaupun akhyar betul, tetapi Al-Quran menggunakan khair. Lailatul Qadri khairun. Nah, khairun itu diterjemahkan dengan lebih baik. Mengapa? Karena orang-orang zaman dulu sebelum Al-Quran diturunkan itu menggunakan kata khairun untuk makna lebih baik. Sama dengan masjid. Masjidun itu tempat sujud, padahal tempat sujud itu mestinya masjid. Di mana pengajiannya? Di masjid. Ya, tetapi orang-orang Arab dulu itu menggunakan kata masjid itu untuk tempat ibadah. Jadi bahasa Al-Quran itu kemudian mengikuti itu aja itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha di tahun 2025 ini menjadi orang-orang yang robihun, orang-orang yang beruntung. Tapi dengan catatan ibadah kita harus meningkat. Lah apa yang dimaksud ibadah di situ? Paling tidak tiga. Yang pertama, sholat. Ini sholatnya harus lebih baik. Kalau ya tidak ada di sini, tidak ada, tapi di tempat lain ada. Sholat itu dipilih-pilih, maghrib sholat misalnya enggak, subuh enggak. Nah, kalau ada seperti itu ya diperbaiki pada tahun 2025. Maghrib sholat, isya sholat, zuhur sholat, itu asarnya ya sholat, ya sholat. Tapi ada peningkatan lebih baik. Sholat itu, kalau sholatnya sudah runtun, sudah ajek, kualitas sholatnya itu loh, terutama memahami apa yang dibaca waktu sholat. Dibaca banyak yang orang sholat itu tidak paham yang dibaca itu banyak. Sami Allahu liman hamidah, artinya apa? Gak ngerti ya, yang penting hafal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, artinya apa? Gak ngerti ya, yang penting hafal. Ya itu sudah baik, sudah sah. Tetapi di tahun ini supaya meningkat itu dipahami, jadi ada peningkatan. Kalau biasanya sholatnya itu tengah-tengah, umpamanya mau sholat lihat sana lihat sini, kalau ada suara yang keras gitu terus dibatin, wah sopo kayak rame-rame kayak. Nah, mulai sekarang ini harus latihan sholat itu khusyuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya latihannya dengan sholat sunat. Jadi sholat sunat itu sebenarnya salah satu di antara manfaatnya melatih sholat wajib itu menjadi lebih cepat khusyuknya.
Jadi kalau sholatnya itu hanya 5 terus, itu khusyuknya itu agak lama itu. Tapi kalau dilatih dengan sholat sunat itu untuk masuk ke daerah khusyuk itu lebih cepat. Mungkin sama dengan sepak bola itu ya. Sepak bola itu ya latihannya lama, baru kemudian pertandingan. Nah kita juga begitu. Pamannya sholat subuh, ya dimulai dulu dari sholat qobliyah, pamannya 4 rakaat. Jadi nanti kalau sholat subuh itu sudah khusyuk. Tapi kalau ujung-ujung sholat subuh itu ya begitu. Pokoknya mari kita berusaha ke sana. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pernah membaca buku ya. Pertanyaannya, sulit loh sholat itu sepanjang sholat dari takbir sampai salam itu khusyuk terus itu sulit. Ya memang sulit ya, ya memang sulit. Terus di buku itu nanti kalau salah bukan Pak Marjoko loh, bukunya itu ya. Di buku itu begini, minimal itu waktu takbir itu khusyuk. Ya, jadi ketika kita ini mau sholat, kita membaca Allahu Akbar itu minimal itu khusyuk. Jadi kalau udah takbirnya aja udah wah biaya mau kompornya kebantaran nih, kegedan nih, kayak runtak cilik kayak Allahu Akbar ya, sudah tidak khusyuk gitu. Jadi minimal itu ketika masuk takbir itu fokus itulah. Nah persoalan nanti setelah rukuk sujud itu kemudian ngalor ngidul ya pasrah ro Gusti Allah aja. Pertama sholat. Mengapa sholat ini menjadi penekanan saya? Karena ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin habbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, yaitu mengerjakan sholat tepat waktu. Nah itulah maka sholat ini menjadi fokus kita yang pertama, harus lebih baik dibanding dengan tahun 2024. Nah saya juga begitu Bapak Ibu, berusaha apa nek terus ngisi pengajian ki sholatnya HP ya belum tentu ya, mudah-mudahan saja ya, tetapi harus kita tetap latihan dan latihan untuk bisa lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua, apalagi kalau orang tuanya masih hidup. Ini harus ditingkatkan. Apalagi sekarang ini sudah memasuki, sudah terasa itu bulan Ramadan itu sudah terasa. Ada 3 bulan istimewa, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ngendikane Kanjeng Nabi, Syahrul Rajab lillah, bulan Rajab miliknya Allah, Syahrul Sya'ban miliknya Rasulullah, dan Syahrul Ramadan miliknya umat Islam. Sehingga 3 bulan ini menjadi bulan istimewa yang harus kita beri perhatian. Para ulama itu mengatakan begini, di bulan Rajab ini kita nandur, di bulan Sya'ban kita dangir, di bulan Ramadan kita panen. Ini kita ini sekarang ini sedang nandur ini ya. Kalau tanduran kita kualitasnya jelek, apalagi yang ditandur juga bibitnya tidak bagus, ya tentu sayang ya. Untuk itulah maka bulan Rajab ini harus kita beri perhatian, bulan Rajab ini. Birrul walidaini yang kedua yang harus meningkat, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup ya ditilii, sering-sering ditilii, diaruhke kesehatannya ya.
berusaha supaya orang tuanya sehat. Difasilitasi umpamanya kalau sudah mendekati bulan Ramadan ya dibelikan sajadah. Kalau bapak ya dibelikan sarung, belikan baju takwa, belikan peci. Itu senang sekali. Kalau ibu ya dibelikan rukoh, senang banget. Padahal kita sudah mendapatkan sawah gitu. Orang bapak ibu udah ngasih kita sawah, dibales dengan sajadah, harganya 50, itu orang tua udah senang sekali. Dan bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, didoakan? Apa yang diharap oleh orang tua yang sudah meninggal? Tidak ada kecuali doa. Orang tua itu kalau udah meninggal, kalau dapat kiriman doa, senengnya itu luar biasa. Apa Pak Marjoko tahu? Ya dari baca buku-buku, dari baca hadis-hadis itu saya membayangkan tuh seneng banget. Padahal pertanyaan malaikat itu setiap detik itu mesti ditanya. Orang yang meninggal itu jangan disangka ikut pengajian kayak begini. Enggak. Berhadapan dengan malaikat dan terus ditanya. Kecuali pada saat malaikat mendengarkan azan, itu berhenti. Pertanyaannya menggebu-gebu. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung maem. Sampai imam membaca salam. Kalau imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat langsung bertanya. Nah, dalam hadis itu diterangkan, apabila ada yang mendoakan, terutama anaknya, yang mendoakan kita meninggal, kalau ada orang yang sudah meninggal yang mendoakan, itu siapa toh? Anak. Tetangga itu, oh ya saya kok meden-medeni enggak. Tetangga itu jarang, ya toh. Ya kalau diundang ya kenduren itu ya bareng-bareng tuh, oke. Jangankan tetangga ya. Seorang suami meninggal, apa dikira istrinya terus dongake terus? Belum tentu loh, apalagi kalau udah punya suami yang baru, hilang wis kelewatan. Iya. Tapi kalau anak nggak bisa lepas itu. Iya. Itulah barangkali di dalam hadis awalatin sholihin yad'ulahu, atau anak baik, anak putra atau anak putri yang mendoakan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa orang yang salah paham. Di dalam bahasa Arab itu kalau disebut laki-laki maka perempuan itu ikut, itu ya. Tapi kalau yang disebut perempuan, laki-lakinya tidak ikut. Pamannya begini, ini ada bapak, ada ibu, walaupun jumlah ibunya lebih banyak. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum itu untuk kamu laki-laki. Kalau perempuan Assalamualaikum. Nah, tetapi karena ada laki-laki, maka yang diucapkan itu ke laki-lakinya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ibu-ibu tidak usah protes, Pak Marjoko kok saya tidak disebut, kok yang disebut kok kum. Kan kum itu kata ganti laki-laki. Nah, kaidah bahasa Arab, kalau yang disebut laki-laki, yang perempuannya ikut. Tapi kalau yang disebut perempuan, laki-lakinya tidak ikut. Awaladin sholihin atau anak, nek diterjemahkan anak lanang, itu termasuk anak perempuan. Kalau anak lanang perempuannya tidak, Pak Marjoko jodoh anaknya siji wedok, wah enggak masuk di situ.
Nah, ini mendoakan. Jadi kalau ada anak mendoakan orang tua maghrib, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sampai Isya, itu orang yang sudah meninggal ini tidak ditanya oleh malaikat. Iso dibayangke lho, seneng banget itu ya. Iso ngrungokke wayang ya. Nanti kalau Isya ada yang mendoakan lagi, bebas dia sampai subuh. Subuh mendoakan lagi, bebas sampai zuhur. Zuhur didoakan, bebas. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu tiap habis sholat didoakan, maka dia bebas dari semua pertanyaan. Itulah maka mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang mau mendoakan orang tua itu harganya mahal. Nah, mari Bapak Ibu kita sama-sama punya orang tua, kita doakan minimal setiap sholat. Ya jangan itu ya sekarang juga ada apa-apa kita doakan, iya. Tapi minimal setelah sholat. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, berapa kali saya berdoa untuk orang tua saya supaya saya termasuk orang-orang yang berbakti pada orang tua? Rasulullah ngendika, minimal kamu doakan setelah sholat wajib. Nomor 3 yang harus kita tingkatkan, perjuangan kita terhadap agama Islam, baik dengan fisik, dengan ilmu, atau dengan harta, atau dengan jabatan. Wah, jabatan itu penting itu ya. Kalau presidennya itu ustadz itu tak kira ya pengajiannya ya. Arep sidang anggota dewan itu pengajian sih ya. Arep rapat itu ngaji dulu. Sekarang banyak di negara-negara barat itu kalau mau sidang anggota dewan itu baca Quran dulu. Di Turki itu kalau mau sidang anggota MPR, DPR itu presidennya itu baca Quran dulu. Di negara-negara barat, Pak Marjoko negara barat mana? Pokoknya barat ya, barat masjid atau barat kos. Itu di lapangan-lapangan sepak bola itu disiapkan tempat-tempat wudhu ribuan itu, sampai 3.000, 4.000 keran itu. Nah, nanti kalau umpamanya jam 3 mulai sepak bola, itu jam 3 itu sholat dulu berjamaah di masjid itu. Itu di negara-negara barat sudah biasa ya. Kita yang negara mayoritasnya Islam ini nonton bal jam 3 asarnya bablas. Yang dijamak arum maghrib itu. Jadi kepekaan terhadap seperti itu. Padahal Ibu yang saya hormati, nah perjuangan di dalam Islam ini juga harus meningkat. Minimal mengeluarkan sebagian harta kita untuk amalan-amalan kebajikan, baik yang berhubungan dengan agama ataupun dengan sosial kemasyarakatan. Minimal kalau di pengajian ada kotak infak umpamanya, minimal ya 2.000-an lah itu ya, walaupun tidak ditutup-tutupi gitu. Tapi itu pahalanya sudah banyak. Tapi harus membaca istighfar. 2.000 merem astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nanti kalau di akhirat kaget, ya Allah 2.000 sak mene akeh itu Gusti Allah lembales itu. Wah nek umpamane urip meneh nek pengajian 10.000, nanti yang 10.000 begitu meninggal kaget, ya 10.000 jadi sak mene itu akeh, sak masjid
sepulane wong kabeh umpamane urip meneh 20.000 lah timbangane sok ben ngono-ngono kuwi kok saiki wae 50 gitu. Bapak dan Ibu, 3 hal itu kita usahakan meningkat. Yang pertama adalah sholatnya, yang ketiga birrul walidain, berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua ini yo vertikal yo horizontal. Orang tua itu tidak harus yang melahirkan kita, yang penting usia di atas kita, ini juga termasuk orang tua. Pak, Bu, kita sering memanggil bapak itu abah, abah, abah. Anak sering memanggil orang tua abah, tapi bukan orang tuanya asli juga dipanggil abah umpamanya gitu ya. Itu beda dengan walid. Kalau walid itu orang yang melahirkan kita secara biologis. Jadi orang tua kandung kita itu namanya walidun. Kalau putri walidatun. Itu benar-benar melahirkan kita. Tapi kalau abun itu sebutan bapak, belum tentu dia bapak kita asli. Maka kayak Pak Anies Baswedan di Jakarta namanya abah. Wong sak Jakarta itu banyak yang memanggil abah. Nah, itu tidak berarti kemudian anaknya asli, enggak. Iya, abah. Nah, 3 hal ini mari kita beri perhatian, kita usahakan supaya tahun 2025 lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih lama ini, 1 jam itu lama loh ngisi pengajian. Ini berada di bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Bu Ibu, Bapak-bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika dalam sebuah Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam Al-Quran, Inna iddata suhuri indallahi isna asyara sahron. Sesungguhnya bulan-bulan dalam 1 tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah terdiri dari 12 bulan. Ini 1 tambah 2, 12 bulan. Tapi tidak Januari, Februari, enggak. Ini yang dimaksud adalah bulan yang Qamariyah, yang Muharram dan seterusnya sampai pada Dzulhijjah itu. Ya, kita banyak yang tidak hafal. Hafalnya itu cuma potong-potongan itu ya. Pokoknya bar Rajab, Saban, bar Saban, poso, bar poso, Syawal, klambine anyar. Itu hafal ya. Tapi kalau urut-urutannya nanti dibuka Google-nya itu ya. Iya. Nah, ngendikane Gusti Allah, inna iddata suhuri indallah isna asyara. 12 bulan dalam 1 tahun. Minha arba'atun hurumun. Dari 12 itu yang dinilai oleh Allah, yang dijadikan Allah sebagai bulan yang mulia 4. Pertama Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi itu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, diwanti-wanti oleh Allah di situ. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan berbuat jelek di 4 bulan itu. Bu, Pak, ini tak tulis dari Quran loh, ini ora karangane. Minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat jelek di 4 bulan, termasuk kita sekarang di bulan Rajab. Apa akibatnya? Orang yang berbuat jelek di bulan 4 ini, kejelekannya itu dibalas oleh Allah dengan kalipatan. Biasanya enggak. Biasanya kalau kita berbuat jelek 1 ya
balasannya satu, kalau dua, dua. Tapi kalau berbuat baik dilipat gandakan Allah. Tapi di bulan yang haram ini, kalau kita berbuat jelek, kejelekannya dilipat gandakan Allah. Kalau kita berbuat baik, dilipat gandakan lebih banyak oleh Allah. Itulah maka di bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kalau tidak bisa meningkat, jangan berbuat jelek. Saya juga begitu, juga berusaha mati-matian, ya, semaksimal mungkin. Piye ya, orang tuh minta elek piye ya. Itu. Kita berusaha. Jadi yang baik kita tingkatkan. Kalau tidak bisa meningkat, ya sudah. Tapi yang jelek jangan sampai kita lakukan. Karena di dalam Quran teksnya memang berbunyi begitu. Rasulullah berfirman di dalam sebuah hadis, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan satu hari, barang siapa yang berpuasa di 4 bulan ini satu hari saja, Allah memberi pahala seperti orang yang berpuasa 30 hari. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab ini, Allah memberi pahala seperti orang berpuasa di sebanyak 30 hari. Ulama memberikan penekanan nek iso 10 hari bulan Rajab tanggal 1 sampai 10 wis lewat. Kalau tidak bisa 10 hari tanggal 1 sama 10 wis lewat. Kalau tidak bisa ya tanggal 10, saiki wis tanggal 12. Ini masih ada hari Senin dan Kamis. Mari Bapak Ibu kita usahakan, bagi yang masih kuat, yang ada toh bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau puasa dikit itu udah kliyeng-kliyeng ya, karena udah sepuh ya, tidak usah puasa. Agama Islam itu penak, rasa dipaksa-paksa. Pengajian gini kalau ngantuk banget ya rasa dingenek-ngenek. Pesen sama tetangga, nek bablasan turu gugah ya. Dah dapat pahala itu. Nah ini masih ada Senin Kamis, mari Bapak Ibu ya, kita usahakan puasa. Kita usahakan puasa. Kemarin tanggal 10 itu hari Jumat, tidak boleh kita puasa hari Jumat, tidak boleh. Karena hari Jumat itu hari raya bagi umat Islam. Ya, kita boleh berpuasa hari Jumat kalau didahului 1 hari sebelumnya atau setelahnya, di Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, karena hari Jumat itu ada Jumatannya, itu hari raya kita. Jadi hari raya umat Islam itu 3, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Makanya kalau hari raya itu hari Jumat, itu bagi yang sudah sholat hari raya Idul Fitri itu tidak usah Jumatan ke masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau Jumatan ke masjid itu dijempoli. Jadi umpama terjadi satu masjid tidak Jumatan semuanya, imam dan khotibnya harus datang. Jadi nanti imamnya, umpamanya jatah Pak Marjoko khotbah sini sendiri. Assalamualaikum, renek jamaah yo ben. Yang penting khotib dan imamnya ada khotbah. Yo tadi yang adzan tadi itu suruh jadi makmum, jadi berdua, tidak apa-apa. Boleh. Tapi yo jangan ekstrim begitu. Ya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, baik tahun baru ataupun bulan Rajab ini ibadah kita meningkat. Supaya apa? Supaya hidup kita bahagia. Jadi hidup ini sebenarnya kita ujung-ujungnya itu bahagia sudah. Kita mau beli apa aja itu sebenarnya tujuannya bahagia. Punya duit disimpan untuk apa? Bahagia. Berangkat haji untuk apa? Ben uripe bahagia dunia akhirat. Beli motor untuk pengajian
hidupnya bahagia. Jadi semua kekayaan yang kita miliki ini itu fokusnya itu membuat kita bahagia. Kalau tidak bahagia, tidak guna itu, tidak guna, tidak manfaat. Punya duit banyak, hasil korupsi, tidak akan bahagia, tidak ada manfaatnya, tidak ada itu. Iya. Jadi mari kita berusaha semua lini kehidupan ini kita fokuskan dalam rangka mencari kebahagiaan hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, kata bahagia itu di dalam bahasa Arab namanya sa'adatun. Orang yang bahagia namanya sa'idun. Itulah maka tetangga kita ini ada yang namanya Sa'idun, Muhammad Sa'idun. Ada teman saya namanya Muhammad Sa'idun Fidaro ini, orang yang bahagia di dua rumah, dunia dan akhirat. Kalau teman di sini namanya Muhammad Sa'idun. Pak Marjoko namanya Marjoko. Ya bapak ibu saya, bapak mbok saya ndak ngerti dulu. Dulu itu jenenge Jawa ya Jawa. Oh, sekarang itu anak Jawa jenenge Arab. Nah, maka orang tua itu memberi anak itu punya makna. Muhammad Sa'idun, mudah-mudahan anak ini besok menjadi orang yang bahagia. Ya bahagia betul gitu loh ya. Pada zaman Nabi itu ada orang namanya Ghodab, marah. Rasulullah mau minta tolong, Mas, aku mau minta tolong nih. Namamu siapa? Ghodab. Maaf, tidak jadi. Namanya Ghodab, mau dimintai tolong apa ya? Tidak jadi. Namanya jelek, tidak punya makna. Lagi Rasulullah ketemu sama orang ditanya, Mas, namanya siapa? Nama saya Bakhil. Bakhil itu pelit tidak jadi. Iya, nah itulah maka Rasulullah mewanti-wanti kalau nanti kita punya anak atau cucu ya. Iya, itu bukan bakhil loh Pak, itu bahlil. Yo mirip-mirip sedikit ya, mirip-mirip sedikit ya. Saya bacakan orang yang lawannya yang bahagia itu sakowah. Sakowah itu ciloko. Jangan memberi anak Siti Sakowah. Oh itu Siti Celoko, ndak apa ya. Jenenge Arab bel jelek gitu. Sakowah. Ini di dalam Quran saya baca. Yaumun ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi faminhum syaqiyun wa sa'idun. Nanti pada suatu hari di akhirat, Bapak Ibu, ini masih di dunia aman. Ya, nanti di akhirat itu ada suatu masa la takallamu nafsun illa biiznihi, orang tidak bisa ngomong atau tidak boleh ngomong. Nanti di akhirat itu kan lama sekali itu ya, lama sekali. Nanti ada satu masa orang tidak boleh ngomong atau tidak bisa ngomong. Orang baik ya tidak bisa ngomong, orang jelek apa meneh. Illa biiznihi, kecuali dia mendapatkan izin Allah. Lagi-lagi saya sampaikan, ini belum terjadi. Kita ini masih prus ya, ini nanti. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Di antara orang-orang ini ada yang ciloko, ada yang bahagia. Ayat selanjutnya, fa'amal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Orang yang ciloko, yang jelek, besok ketika di akhirat dia masuk ke neraka ya. Dan di dalam neraka itu mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Berarti awal dewi kan enak toh. Ini orang yang di neraka ini besok narik nafas keluar merintih terus itu.
Ya aku sih orang alami sih ya. Itu menarik napas saya udah merintih. Mungkin do karunya kelindase, ndase kok kepala kok ndas. Saya iso dibayangke ya. Dan itu jutaan tahun loh itu. Untuk siapa? Untuk orang yang celaka tadi itu. Dia masuk ke neraka, narik napas, mengeluarkan, dia merintih. Khalidina fiha, dalam waktu yang sangat lama dia di situ, mati samawati wal ardu, selagi masih ada langit dan bumi. Jadi menurut ayat ini besok di akhirat itu ada langit ada bumi juga. Sekarang juga ada langit ada bumi. Teksnya begitu kok. Ila masya'a rabbuka, kecuali jika Allah menghendaki. Maksud jika Allah menghendaki itu gini, orang yang masuk ke neraka, tarik napas, keluarkan, merintih itu dipindah oleh Allah masuk ke surga. Aman. Mambekannya langsung nyas. Ila masya rabbuka, kecuali Allah berkehendak lain yang dimaksud memindahkan orang yang di neraka masuk ke surga. Wa amal ladzina sa'adu, adapun orang yang bahagia, fafil jannati, dia masuk ke dalam surga. Khalidina fiha, dia lama tinggal di situ, abadi. Madamati samawat wal ardu, selagi masih ada langit dan bumi. Ila masya'a rabbuka, kecuali Allah menghendaki lain. Nah ini maksudnya begini. Orang itu, ibu-ibu ya, mati itu meninggal, bisa langsung ke neraka untuk selamanya, bisa langsung masuk surga untuk selamanya. Kecuali Allah menghendaki lain, yang masuk ke neraka ternyata di tengah jalan dipindah ke surga. Sedangkan orang yang masuk ke surga ternyata tidak langsung ke sini, mampir dulu di neraka. Ila masya'a rabbuka, kecuali dikehendaki oleh Allah. Untuk itulah Bapak Ibu, kita selalu berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditambah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah saya kebahagiaan dunia akhirat, ndak usah mampir ke neraka. Langsung begitu meninggal, ditonton dokter 2 jam, innalillahi wa inna, dusi wudhoni dhisik, kelambeni, salatke, kubur, langsung masuk neraka. Langsung masuk ke surga ya, aman ya, karena itu tadi waqina azabannar. Saya pernah membaca buku supaya kita ini tidak mampir ke neraka. Kata buku itu, kalau berbuat baik itu jangan ragu-ragu. Pengajian raya udah nih, ya kan ono payung ya, tapi kan udan, kok nek angine ngene-ngene nyangka dong. Mas, masjidnya kan cerah. Ya, tapi kan udan. Kalau begitu itu jangan ya toh. Umpama Joko dari jauh saja pakai mantol gitu ya, pakai mantol gitu. Kalau sini gitu. Jadi berbuat baik itu jangan ragu-ragu. Kalau los saja, cit kajian. Saya baca buku begitu, maka mari kita usahakan dalam kebaikan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, 5 menit lagi aja, ini udah lewat, enggak apa-apa. Siapa orang-orang yang disebut dengan berbahagia itu siapa? Seseorang itu akan menjadi orang yang berbahagia bila di dalam dirinya ada 4 hal. Yang pertama, pikirannya tenang.
Pikiran itu ini Bu, ini tenang. Pikirannya tenang, perasaannya senang, ya bisa senang, bisa tenang. Pokoknya pikiran dan perasaannya itu tenang dan senang. Yang kedua, kebutuhan lahir dan batin tercukupi. Bu, ini kebutuhan, bukan keinginan. Pak Marjoko punya HP 1. Kalau saya beli HP 1 lagi, yang 1 itu keinginan, bukan kebutuhan. Makan pakai tahu tempe. Kalau harus pakai bakso lagi, nah baksonya itu menjadi keinginan. Jadi yang mahal itu keinginannya. Sekarang ini kalau kita buka WA ya di YouTube itu pejabat-pejabat muda tasnya 4,5 miliar. Tas kok regane ini topi Pak Marjoko ini ya udah lama ini dibawa kemana-mana isi pengajian 65.000 loh itu. Kalau saya jadi menteri apa mau tak beli yang harganya 500 juta itu ya pecis. Tapi itu kan semuanya keinginan. Jadi yang pertama pikiran ya Bu ya. Keganggu 1, 4 ini pikiran, perasaan, kebutuhan lahir, batin. Keganggu 1 saja membuat kita tidak bahagia. Apalagi keganggu 2, apalagi keganggu 3, apalagi 4-empatnya keganggu, tidak akan bahagia. Kita pertahankan itu. Yang pertama, harta yang dimiliki halal. Itu syarat pertama itu. Orang yang hidup hartanya haram tidak akan bahagia walaupun dia kaya itu kemana-mana pakai mobil, pakai jas, tidak akan bahagia karena hartanya. Orang yang korupsi itu kaya itu rumahnya di mana-mana, tidak akan bahagia. Pikirannya itu tidak tenang, hatinya juga dikejar-kejar orang. Kalau tidak kecekal sekarang, besok tidak bahagia. Tapi kita naik motor yang udah tahun lama milik kita sendiri, halal, bahagia kita. Ke masjid seperti ini ya senang pokoknya itu. Jadi usahakan Bapak dan Ibu yang berbahagia, perasaan dan hati. Orang berbuat jelek pada kita terus minta maaf, Pak nyun pangapunten nggih. Terus kita diam gitu, tidak memberi maaf. Apa disangka terus kita bahagia? Enggak. Kita enggak bahagia, beban itu. Kita orang minta maaf pada kita tidak memberi, itu kita enggak bahagia. Boleh jadi dia bahagia karena udah minta maaf, tapi kita enggak bahagia. Karena apa? Beban. Orang minta maaf kok enggak diberi itu loh. Pengajian, snacknya 1. Ini ngambil 1 ini disimpan itu. Tidak bahagia udah, jamin itu, tidak bahagia. Diusahakan 4 ini mari kita jaga. Pikirannya baik, perasaannya juga tenang, kebutuhan. Harta. Kemudian yang kedua, suka memaafkan orang lain, dan yang ketiga bersyukur kepada Allah. Tidak usah ada nikmat atau tidak ada, itu pokoknya bersyukur apapun